Jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memberikan fokusnya kepada Ibu. Terima kasih terhadap Polres Blok yang sudah berwakaf untuk fokus. Ini fokusnya bisa untuk yang 5 meter Pak, nanti kita wilayahnya 5 meter karena masih ada sisa. Jadi ibu-ibu kalau usah melihat kacamata lagi, jadi cukup besar nanti kita beri wilayahnya besar. Jadi alhamdulillah teknologinya untuk pakai wireless tidak pakai kabel, jadi bisa untuk dari HP dan juga dari komputer tidak menggunakan kabel. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya untuk kegiatan kita. Insya Allah besok subuh kita akan mendengarkan kajian dari Profesor Asep. Kepada ibu sekalian yang telah menitipkan zakat infak sedekahnya di Masjid Hidayatullah yang telah membayar, insya Allah pagi ini kita akan menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal dari bapak dan ibu semuanya pada hari ini 2 hari ke depan untuk wilayah Komplek Patria Jaya dan juga sekitarnya. Alhamdulillah zakat fitrah dan zakat mal bapak dan ibu bisa mengcover untuk wilayah sekitar kita. Jadi di sekeliling Patria dari mulai dari Semarang, Lawabacang, Cilepuk sampai dengan Lawabacang RW15 itu tercover semua sudah kita bagikan. Jadi alhamdulillah kita bisa memberikan manfaat untuk di sekitar lingkungan kita untuk zakat fitrah dan mal kita. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk lingkungan kita. Ya Rabbal Alamin. Marilah kita dengarkan kajian bersama Ustaz Basuki Sudaro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-ayat sadaqallahul alim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, materi sebenarnya ini masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada beberapa bulan yang lalu. Tentu intinya bagaimana agar kita tentu husnul khotimah dalam hidup ini, dan termasuk kita di dalam menjalani siang Ramadan juga harus husnul khotimah, berakhir dengan kebaikan. Karena memang Bapak dan Ibu, khairul amali bil khawatimah, sebaik-baik amal itu adalah di akhirnya. Di akhir ini bagaimana? Sebagaimana
Syekh Al-Jauzi. Beliau menyatakan layaknya seekor kuda yang sedang memacu untuk sampai kepada tujuan ketika dia berlomba. Bagaimana ketika sudah mendekati garis finish, itu biasanya seekor kuda ini lari kencang sekuat tenaga agar dia yang sampai duluan di garis finish itu. Ya mohon maaf, padahal kuda ini nggak punya akal, dia hanya punya insting, tapi memiliki insting yang luar biasa agar dia memacunya yang pada akhirnya sampai kepada penghujung itu. Kata beliau, maka jangan sampai kita juga kalah dengan seekor kuda itu, gitu ya. Maka kita manusia harus lebih memacu, terutama di akhir bulan Ramadan ini. Mengapa demikian? Yang pertama, karena memang kesuksesan dan keberhasilan siang Ramadan itu adalah ditentukan di akhirnya itu, pada 10 hari yang terakhir. Apakah betul-betul kita serius atau tidak? Kalaulah misalnya ketika di awal-awal kita mungkin menyambutnya dengan biasa-biasa saja dan mungkin tidak ada gegap kita untuk menyambutnya, maka jangan di akhirnya. Maka di akhirnya harus betul-betul kita pacu seperti kuda pacu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nggak pernah tahu bahwa itu apakah kita akan ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan atau tidak. Itulah yang membuat kita menjadi mengapa seolah-olah akankah bahwa ini termasuk Ramadan yang terakhir. Itulah tanda tanya besarnya. Maka dari itu esensinya sebetulnya untuk kita mendapatkan kesuksesan di dalam bulan Ramadan, sebetulnya yang paling esensi itu adalah apakah kita mendapatkan maghfirah atau tidak. Karena itu sebagai kunci segala-galanya. Kalau mungkin Bapak pernah membaca buku kalangan Imam Nawawi yang judul bukunya adalah Al-Adhkar, di dalam mukadimahnya beliau menyatakan begini: istighfar itu, ampunan Allah itu, ya. Jadi ketika seseorang itu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah dan Allah memberikan ampunan itu, itulah sebagai segala persoalan dan puncak kehidupan manusia. Karena manusia itu ketika menghadapi persoalan dan berbagai masalah dalam hidup itu, dan dia adalah merasakan hidupnya sengsara dan bahkan menderita, itu sebetulnya penyebab utamanya itu satu, kata beliau. Apa itu? Banyak dosa. Nah, solusinya juga satu. Apa itu solusinya? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya banyak Pak menjumpai pasien di rumah sakit, sembuhnya itu bukan obat dari farmakologi, bukan obat dari farmasi, tapi sembuhnya karena banyak istighfar. Setelah itu mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, banyak mohon maaf kepada manusia. Ternyata begitu ditelusur-telusur, ternyata mau sakitnya karena nyakitin manusia, nyakitin orang lain. Begitu yang nyakitin itu besuk, terus dia mohon maaf, walaupun jawabnya agak bagaimana begitu. Si orang yang disakiti itu ketika diajak besuk, ayo Pak kita besuk, kagak, biar mantek sekalian gitu ya, karena udah sakit hatinya begitu. Tapi lama-lama kok gak pulang-pulang, ini orang kasihan juga. Udahlah, siapa tahu gak ada umur saya besuk. Ya ada yang tadinya disakiti itu akhirnya besuk. Tadi duduknya juga di belakang aja oleh apa namanya, itu disebut sama yang sakit itu. Mohon maaf Pak, terutama kepada Bapak ini, langsung juga maju ke depan. Mohon maaf barangkali saya ada salah-salah selama ini. Maaf, orang yang nangis terus. Dia saya maaf, peluk-pelukan nangis. Ternyata setelah itu dia sembuh. Sembuhnya karena apa? Nyakitin orang. Itu banyak pasien-pasien yang begitu. Pakai obat yang hebat, yang manjur, enggak juga. Tapi begitu pas obatnya itu mohon maaf kepada orang itu,
ampunannya dan Allah merontokkan dosa-dosa. Itulah, dan makanya begitu dahsyatnya, nanti ada sebuah buku judulnya Dahsyatnya Istighfar. Bapak perlu baca ini. Tapi ini sudah saya rangkum dalam judulnya Istighfar sebagai media menuju husnul khotimah, gitu ya. Ada sebuah kisah yang menarik, Bapak dan Ibu. Ini di zaman tabi'in. Ibu, bapak mungkin kenalnya, sering mendengarnya Imam Hambali, tapi namanya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Pada suatu hari ingin pergi ke Syria dari Baghdad, yang dia tidak tahu mau pergi ke Baghdad itu untuk apa. Ya, kan jaraknya cukup jauh gitu ya. Maka dia terpaksa harus mau bermalam. Kalau zaman dulu kan belum ada hotel gitu ya Bu ya. Ya, salah satu tujuan utamanya apa? Ya udah nginep di masjid, gampangnya orang Islam kan begitu. Tapi begitu dia mau minta izin ke pengurusnya, minta izin untuk numpang nginep di masjid, mohon maaf, tidak diizinkan untuk bapak nginep di masjid karena tidak ada tempat yang khusus. Kalau masjid Padra kan ada tuh kayak kalau di kampung itu masjid itu mesti ada namanya serambi. Jadi kalau ada musafir itu bisa numpang untuk bisa duduk dan bahkan tidur gitu ya. Terus pindah lagi ke masjid lainnya sama, ditolak juga. Begitu pindah ke masjid yang ketiga, ketemulah dengan begitu mau minta izin sama pengurus masjidnya, maka diskusi dan sebetulnya nggak boleh juga. Tapi di depan masjid itu ternyata ada orang yang jualan roti, saudagar roti lah. Terus ditanya, wahai Tuan, ada apa gerangan? Ya saya ingin nginap di masjid ini tapi tidak diizinkan oleh pengurus. Kalau begitu, kalau Tuan berkenan, udah nginep di rumah saya aja. Rumah saya nggak jauh dari masjid ini, di belakang masjid ini. Kalau Tuan berkenan, nginep. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau saya diizinkan, maka nggak lama kemudian berdua ngineplah di rumah si tukang roti. Begitu disiapkan tempat dan lain sebagainya karena tamu dihormati, hidangan dan sebagainya. Setelah itu silakan Tuan tidur. Dan mohon maaf, saya memang kalau malam tugasnya begini, karena kalau siang saya jualan roti, kalau malam saya masak roti ini sampai beberapa malam nanti. Paling ada ibadah sedikit, begitu kata beliau. Nah terus beraktivitaslah melakukan proses untuk pembuatan roti itu. Tapi Imam Ahmad bin Hambal ini tidak tidur malah, memperhatikan gerak-gerik si tukang roti itu. Kenapa? Setiap kali dia melakukan aktivitas, mohon maaf itu mulutnya komat kamit selalu. Orang apa nggak ikhlas sama saya kok ngomong apa? Kayak orang lagi ngerasain atau seperti apa? Tapi diperhatikan terus sampai pagi hari, bahkan hampir-hampir Imam Ahmad bin Hambal nggak tidur. Begitu si tukang rotinya tidur, dia baru tidur. Begitu pagi hari, terima kasih bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan saya untuk nginap di sini dan beberapa hidangan. Saya terima kasih, tapi saya semalam memang hampir nggak tidur. Kenapa? Apa nggak nyaman? Tidak. Karena saya perhatikan Tuhan itu setiap kali melakukan aktivitas, Tuhan itu selalu mulutnya komat kamit. Kenapa? Inilah yang saya lakukan setiap hari. Ketika saya melakukan aktivitas, maka selalu saya beristighfar kepada Allah. Nah terus apa fadilahnya, apa keutamaannya kok Tuhan begitu? Pertama, semua keinginan saya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Tapi ada satu keinginan yang belum terkabul. Apa itu? Saya ingin ketemu imam madhab saya. Siapa itu imam madhabnya? Imam Hambali. Padahal Imam Hambali di mana? Ada di depannya. Kok heran kenapa kalau nggak kenalan atau biasa kalau orang dulu itu nggak ada kenal-kenalan saya ini tidak pokoknya. Terus si Tuan ini Imam bin Hambal bilang, doa Tuhan sudah dikabulkan semua. Yang di depan Tuhan sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Peluk-pelukan sambil tangis-tangisan begitu. Apa sebetulnya diberi pesan modelnya? Itulah dahsyatnya istighfar. Sehingga kenapa Bapak Ibu? Ketika itu betul-betul nanti apa istilahnya kalau di dalam bahasa di sini ada pesan moral ya.
Dahsyatnya istighfar itu bagi dunia dan akhirat. Orang hari ini, Bapak dan Ibu, ketika membaca istighfar itu tahunya begitu kita istighfar nanti diampuni di akhirat. Iya, itu pasti. Dan itu insya Allah kalau istighfarnya benar, kita akan diampuni. Tapi ada yang tidak kalah penting, apa itu? Akan bermanfaat di dunia. Kenapa? Nah ini, dahsyatnya istighfar bagi dunia dan akhirat ketika diyakini dengan baik, difahami dengan baik, dan dihayati dengan baik, bahkan diamalkan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengubah keinginan seseorang menjadi kenyataan. Dia berangan-angan ingin sekali ketemu dengan imam madhab yang lain, jadi dipenuhilah oleh Allah. Tapi ingin sekali, tapi kenapa? Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal ini, ulama besar, menurut kita kan secara logis susah. Mestinya udah dikenal sama pengurus masjid, tapi kenapa nggak itulah cara Allah untuk apa? Seandainya diizinkan untuk nginep di masjid pertama, bakal ketemu nggak Pak? Nggak ketemu. Tapi ternyata Bapak Ibu ini rumus dalam hidup. Ketika Bapak Ibu dipersulit atau kita mendapatkan kendala dalam hidup, bisa jadi kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk bertemu kehebatan yang lebih besar. Coba kalau diizinkan, sebenarnya kan masalahnya selesai bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Begitu minta izin, udah silakan tidur, nggak perlu cari masjid lagi, kan selesai. Tapi di pojokan sana ternyata ada orang yang merintih, menangis, istighfar terus agar dipertemukan dengan imam madhabnya. Maka yang menggerakkan itu sebetulnya bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa kok Tuhan bisa kesini? Saya nggak pernah tahu kenapa. Yang menggerakkan saya adalah Allah. Saya pergi ke Baghdad ini juga nggak ada tujuan, pokoknya saya kepengen jalan saja. Rupanya yang menggerakkan itulah Allah. Agar apa? Mempertemukan dirinya dengan seseorang yang dia sedang beristighfar tadi. Disitulah maka akan mampu merubah keinginan menjadi kenyataan. Tapi memang istighfar itu bukanlah mantra yang sekali ucap dapat menyulap keinginan menjadi kenyataan. Ibaratnya membalik telapak tangan kita, bukan seperti itu. Tetapi istighfar juga bukan berapa kali dilafalkan kemudian semua keadaan berubah, juga bukan begitu. Tetapi istighfar itu adalah kesadaran dalam jiwa dan diri seseorang bahwa telah terjadi kesalahan. Mungkin salah niat, mungkin salah strategi, mungkin salah langkah, dan mungkin juga salah tindakan. Serta ini penting, serta adanya kesediaan untuk merubah dan memperbaiki diri. Jadi orang istighfar itu esensinya adalah bahwa memang dia punya kekurangan, dia punya kesalahan, sehingga dia mampu merubah strateginya bagaimana. Kalau ini gagal, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Allah apalagi, tapi mungkin niat saya yang kurang pas, mungkin strateginya, mungkin langkahnya, bahkan mungkin tindakannya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, bahkan pernyataan para ahli tafsir seperti ini. Syekh Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, istighfar akan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan kehidupan. Bayangkan, istighfar akan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan dan kehidupan. Itu tadi ketika betul-betul Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar juga menyatakan, ampunan Allah, istighfar itu adalah cahaya hidup. Jika Allah memberikan ampunan, pekerjaan yang sulit menjadi mudah, yang sempit menjadi lapang, yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat, dan hidup terang benderang. Jadi Bapak dan Ibu, benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu. Sumber persoalan hidup, sumber problematika hidup yang menyebabkan manusia itu menderita dan sengsara. Karena begini Pak, masalah yang dihadirkan oleh Allah kepada kita itu tidak mesti orang itu harus sengsara dan menderita. Karena ketika
dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang lebih hebat, agar dia naik kelas. Tapi medianya itu apa? Istighfar. Rontokkan dulu dong dosa-dosanya. Termasuk mohon maaf bulan Ramadan. Sulit rasanya kita akan mendapatkan malam yang istimewa namanya Lailatul Qadar itu kalau kita belum mendapatkan ampunan. Karena esensi bulan Ramadan sejatinya Bapak Ibu adalah apakah kita akan mendapatkan ampunan atau tidak. Karena nanti dalam sebuah hadis kan begitu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, dalam hadis lain man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, yang ujungnya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang siangnya menjalankan siang Ramadan, malamnya bangun untuk qiyam dengan imanan, penuh keikhlasan karena Allah. Yang kedua, tentu wahtisaban, dalam dia menjalankan siang Ramadan sesuai dengan ilmu dan petunjuk dari Rasulullah, beritiba kepada Rasulullah, maka janjinya apa? Ghufira lahu, maka akan diampuni. Tidak sekedar diampuni, ma taqaddama min dambi. Apa itu? Bahkan dosa yang telah lalu. Bapak Ibu, ketika ada orang yang bersalah di bulan lain, maksudnya di luar bulan Ramadan, orang itu bisa saja diampuni juga, Pak. Tapi berbeda di bulan Ramadan. Kalau ada orang yang melakukan kekeliruan besar, misalnya melakukan kejahatan, dia terus taubatan nasuha, itu yang diampuni yang mana? Misalnya ada orang mencuri, Allah dia taubatan nasuha, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min kulli dzambin adzim. Tobat wa Allah dari mencuri. Yang diampuni yang mana? Yang mencurinya saja, yang lain tidak. Tapi tidak di bulan Ramadan. Kenapa? Semua dosa, apalagi yang hubungan kita dengan Allah, Bapak Ibu, akan diampuni oleh Allah. Itulah dalilnya tadi, ma taqaddama min dambi. Bahkan suatu saat Ibunda Aisyah Ummul Mukminin pernah bertanya dan meminta pandangan kepada Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana seandainya malam hari ini itu turun Lailatul Qadar? Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana pandanganmu? Bagaimana pendapatmu? Wahai Aisyah, berdoalah engkau kepada Allah. Yang pertama, agar engkau mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, agar kalian dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam sebuah hadis lain, celaka sampai 3 kali Rasul menyatakan, apabila seseorang itu dilalui bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, sampai 3 kali loh, celaka. Karena apa? Esensinya di situ. Sulit rasanya kita mendapatkan Lailatul Qadar, menjadi orang bertakwa, tapi dosa-dosa kita belum dirontokkan oleh Allah. Maka Rasul menganjurkan berdoa juga. Makanya esensinya Ibu, jangan sampai ibadah kita kencang tapi gak pernah istighfar. Ini orang yang suka keliru. Justru di 10 hari yang terakhir ini suruh banyak-banyak istighfar, walaupun dari awal sudah. Makanya Rasul menganjurkan kepada Ibunda Aisyah, begitu selesai sholat tarawih, Rasul menganjurkan kepada Ibunda Aisyah untuk banyak beristighfar. Redaksinya itu banyak. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu, zikirnya itu asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min syarratika wan nar, gitu ya. Ya, aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah. Saya memohon ampun kepada Allah dan aku berlindung kepada Allah, kepada Engkau dari api neraka yang begitu menggejolak. Nah, ini intinya doanya. Redaksinya juga banyak, perawinya banyak. Salah satu perawi yang sahih itu, Rasul memberikan contoh kepada Ibunda Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang pakai kali, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kalau kita bacanya sendiri. Kalau bacanya rame-rame, khitabnya dirubah menjadi nah, itu salah satunya. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya
lambene wong Jawa ngomong ampun angel Pak, apem. Ampun itu sering dilambangkan, simbolkan apem. Makanya kalau mau bulan Ramadan ada acara ya masak apem itu. Bagaimana agar kita diampuni, dimaafkan. Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha pengampun. Tuhibbul afwa, sesungguhnya engkau adalah sangat mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Bapak Ibu, ketika kita berdoa ini, Bapak Ibu nggak perlu menyebut dosa kita satu-satu karena saking banyaknya ya. Tapi Allah menggugurkan dosa kita semua, dari dosa yang paling kecil sampai yang paling besar. Berarti dia sudah taubat dan nasuha. Apa nggak hebat? Itu hanya ada di bulan Ramadan, Pak. Di luar bulan Ramadan tidak, harus disebut satu-satu. Makanya kalau nanti ada sesuatu yang tertinggal, yang masih belum diampuni oleh Allah, bulan Ramadan inilah saatnya kita untuk 10 hari yang terakhir merenung, untuk banyak-banyak berzikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Setelah itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu hebatnya, dahsyatnya begitu ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah cuman sayang, istighfar ini sebetulnya senjata yang hebat dan paling ampuh buat orang beriman itu. Cuman sayang, baru diperlakukan sebagian, ibaratnya senjata itu baru dipakainya ya setengah-setengah, belum sepenuhnya. Padahal itu senjata yang begitu hebat. Kalau digunakan tadi, ya seperti diungkapkan oleh para mufassir tadi. Dan bahkan kata Ibnu Qayyim itu menyatakan begini, banyak orang membaca istighfar tapi belum beristighfar. Apa bedanya Pak? Membaca istighfar dengan beristighfar, apa bedanya? Kalau membaca istighfar itu maksudnya hanya sampai di mulut saja, tapi tidak mewarnai, mohon maaf, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, dan bahkan perilaku kita. Bahkan jangan-jangan banyak orang juga Pak, Ibu, membaca istighfar tapi sambil ngambil sesuatu yang milik orang lain. Astagfirullah, itu maksudnya biar gak kelihatan orang, biar gak kelihatan mencurinya. Begitu masuknya ke kantong, astagfirullahaladzim. Itu menjadi cinta bangsaku, cinta bank masuk ke saku. Duitnya digondoli semua. Apa begitu? Tidak. Banyak orang begitu. Makanya istighfar yang maksudnya beristighfar itu adalah memang awalnya mulai dari lisan kita, masuk ke dalam pikiran kita untuk dipahami, masuk ke dalam hati kita untuk direnungkan, dihayati, dan ingat yang paling akhir masuk dalam perilaku kita untuk diamalkan dalam sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan istighfar. Maka Ibnu Al-Faris di dalam kitabnya namanya At-Takrifat, beliau menyatakan begini, istighfar itu berasal dari kata ghafara yaghfiru maghfiratan, artinya menutupi